Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fajri Pradana ingin mempresentasikan UAS Intercultural Knowledge, yaitu Culture of Dimension dari negara Denmark. Yang pertama ada latar belakang. Denmark merupakan negara Skandinavia yang terletak di semenanjung Jutlandia, Jylland, serta mempunyai lebih dari 400 pulau yang mempunyai 3 pulau besar, yaitu Zealand, Vendsyssel, Tai, dan Funen. Ibu kotanya adalah Copenhagen yang terletak di Pulau Zealand. Meskipun memiliki sisi wilayah dan populasi yang terbilang kecil, Denmark memiliki peran penting dalam sejarah Eropa. Pada masa prasejarah, bangsa Viking dari Denmark berpengaruh besar melalui perdagangan, penjajahan, dan ekspedisi. Pada abad pertengahan, Denmark mendominasi Eropa Barat Laut melalui Persatuan Kalmar, dengan kondisi geografis yang mendukung Denmark berkembang sebagai negara maritim dan membangun hubungan dengan luas, terutama dengan Britania Raya dan Amerika Serikat. Negara Denmark juga dikenal dengan kontribusinya terhadap budaya dunia serta pengembangan pemerintahan yang manusiawi. Kerajaan Denmark masih mencakup wilayah otonom Kepulauan Faroe sejak 1948 dan Greenland sejak 1979. Meskipun urusan luar negeri dan pertahanan tetap di bawah Denmark, secara geografis, Denmark berbatasan darat dengan Jerman di selatan, sedangkan perbatasan lainnya berupa laut, termasuk dengan Britania Raya, Norwegia, dan Swedia yang dipisahkan oleh jalur laut Skagerrak, Kattegat, dan Øresund. Di sini ada Culture of Dimensions, yaitu yang pertama ada Power Distance, Individualism versus Collectivism, Masculinity versus Femininity, Uncertainty, Avoidance, Long-term orientasi, dan Indulgence. Yang pertama untuk Power Distance dari negara Denmark itu sendiri berskor 18 karena orang Denmark sangat tidak bergantungan dengan kepemimpinan mereka. Masyarakatnya sangat memerlukan otonomi pelatih dan karyawan. Dalam kasusnya, Denmark menempati urutan tertinggi di antara negara-negara EU 27 dalam hal otonomi karyawan. Antar masyarakatnya, penghormatan adalah sesuatu yang dapat diperoleh dengan membuktikan keahliannya. Yang kedua ada Individualism, berskor 74. Masyarakat Denmark menekankan bahwa kebebasan setiap individu merupakan tanggung jawab personal. Sifat sosialisasi yang sangat longgar biasanya hanya terjalin di sekitar keluarga inti saja, tanpa membangun hubungan personal terlebih dahulu dalam dunia profesional. Selanjutnya ada Femininity, berskor 16. Di Denmark, mereka mengurangi kesenjangan antar gender dan memastikan bahwa antar laki-laki dan perempuan saling menghormati. Hal itu dibentuk sejak mereka balita, mereka dapat bersahabat tanpa membeda-bedakan gender setiap anak yang diterapkan oleh para orang tua di sana. Selanjutnya ada Uncertainty Avoidance, berskor 23. Masyarakat Denmark sangat terbuka terhadap ketidakpastian dan bersikap fleksibel terhadap perubahan mereka, tidak bergantung pada struktur dan aturan formal. Selanjutnya, long-term orientasi, berskor 35. Budaya di negara Denmark bersifat normatif, dan di sana termasuk dalam orientasi untuk jangka pendek, bukan jangka panjang. Dalam dunia kerja, mereka lebih mementingkan keuntungan tahun ini dibanding dengan yang didapat 10 tahun ke depan. Selanjutnya ada Indulgence, berskor 70. Orang-orang dalam masyarakat di sana umumnya bekerja keras demi mewujudkan hasrat atau keinginan mereka untuk bersenang-senang. Mereka juga memiliki sikap yang sangat positif dan optimis, dan mereka juga menempatkan waktu bersantai mereka di kepentingan yang paling tinggi. Untuk pendapat saya, jika saya berkesempatan untuk melanjutkan studi di Denmark, mungkin saya harus menyiapkan beberapa kompetensi yang harus saya kuasai. Yang pertama ada kemandirian, karena hidup di sana serba mandiri. Saya harus membuat pola hidup dengan jadwal studi saya, dan jika bekerja saya juga harus mengatur waktu agar saya tidak terlalu ribet ketika saya menjalani kehidupan di sana.
Yang kedua ada belajar kemampuan berkomunikasi dengan efektif, karena di sana masyarakat Denmark sangat menghargai kejelasan, keterbukaan, dan penyampaian ide yang lugas. Dan untuk yang ketiga, mempunyai sikap kesetaraan dan toleransi yang tinggi. Saya perlu mempunyai sikap tersebut khususnya terkait gender maupun latar belakang budaya. Karena masyarakat Denmark sangat menghargai work-life balance, waktu bersantai, serta kesehatan mental. Dan yang ketiga, saya perlu mempunyai sikap kesetaraan dan toleransi maupun latar belakang budaya. Keempat, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi juga harus dimiliki untuk menghadapi perubahan yang cepat, tanpa mengandalkan aturan yang kaku. Yang kelima ada manajemen waktu, karena masyarakat di sana menekankan pencapaian yang jelas dan terukur dalam jangka pendek. Terakhir, saya juga harus mampu menjaga keseimbangan antara studi dan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, karena masyarakat di sana sangat menghargai work-life balance, waktu bersantai, serta kesehatan mental. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.